Saku biasanya ada di sisi kiri baju karena kebanyakan orang dominan tangan kanan. Mitos atau fakta nih? Sebenarnya ini fakta. Banyak produk memudahkan orang yang bukan kidal. Orang kidal pasti setuju nih. Misalnya aja transportasi umum. Kamu pernah lihat pemindai di stasiun biasanya ada di sisi kanan? Peralatan rumah tangga dan elektronik juga gitu. Gunting, pinset, pembuka botol, dan peralatan dapur lainnya dirancang dengan memikirkan orang yang dominan tangan kanan. Sama halnya untuk saku baju. Ada sih orang yang bisa menggunakan dua tangannya dengan sama baik dan ada yang memakai tangan bergantian. Tapi kebanyakan orang bukan kidal. Penelitian mengungkap 75% sampai 90% populasi dunia dominan tangan kanan dan 10%-nya kidal. Artinya, kebanyakan orang lebih nyaman kalau saku ada di sisi kiri pakaian mereka daripada sisi kanan. Coba aja sendiri, tangan akan melipat waktu kamu mau nyentuh saku di sisi kanan. Tapi kalau di sisi kiri, siku membentuk busur yang bikin kamu gampang ngambil barang di saku. Makan lebih banyak protein bisa bikin otot makin gede. Buat orang yang suka nge-gym, bener nggak nih? Mitos atau fakta? Ini mitos. Emang sih, makan protein itu penting buat memperbesar otot. Protein emang fondasi buat badan, tapi nggak perlu berlebihan mengkonsumsi protein ya. Semua orang harus minum 8 gelas air sehari. Menurut kamu ini mitos atau fakta? Mitos. Jadi jangan salahin diri kamu karena minum kurang dari yang direkomendasikan. Gak semuanya harus 8 gelas. Kebutuhan hidrasi orang berbeda-beda. Jumlah air yang harus kamu minum setiap hari bergantung sama aktivitas dan olahraga kamu. Suhu tempat tinggal kamu juga berpengaruh loh. Kalau tinggal di tempat panas, kamu lebih keringetan kan? Jadi, minum lebih banyak air. Sup, kopi, teh, buah, dan apapun yang kamu makan juga mengandung air. Wortel punya kandungan gula yang tinggi, jadi jangan dimakan. Kalau benar, kasihan banget kelinci. Sebenarnya, fakta atau mitos? Mitos, wortel mengandung sekitar 85% air. Setengah kilogram wortel matang cuma mengandung 3 sendok teh gula. Nggak seberapa kalau dibandingin kandungan gula pada kue. Wortel juga tinggi fitokimia yang bisa membantu menurunkan gula darah. Orang-orang abad pertengahan percaya bumi datar. Mitos atau fakta? Tentu aja bumi datar itu mitos. Begitu juga sejarah seputar mitos ini. Kita nggak bisa bilang pada masa itu seluruh dunia ragu kalau bumi itu bulat. Peristiwa sehari-hari membuktikan itu. Misalnya, orang di abad pertengahan bisa melihat cahaya senja pada matahari terbit dan matahari terbenam membentuk lengkungan di cakrawala. Viking memakai helm bertanduk. Mitos atau fakta? Gambaran terkenal dari Viking ini hampir selalu dilengkapi dengan helm bertanduk. Padahal, nggak ada tanduk. Nggak ada bukti kalau helm Viking bertanduk. Jus detox membersihkan tubuh. Fakta atau mitos? Mitos. Detoksifikasi nggak bekerja kayak gitu. Tubuh kita dibersihkan oleh organ dalam, limpa, liver, ginjal, terutama liver. Tubuh selalu melakukan pembersihan sendiri, nggak perlu minum jus buat detox. Kacang adalah makanan rendah gizi. Mitos atau fakta? Benar, ini mitos. Kacang penuh dengan lemak sehat yang bagus untuk jantung dan organ lain. Rata-rata orang Amerika membuang sekitar 38 kg pakaian per tahun. Fakta atau mitos? Fakta. Bayangin aja sampahnya. Pakaian yang dibuang gak bisa menghilang gitu aja. Barang-barang ini kemungkinan akan menumpuk di tempat pembuangan akhir. Menyumbangkan pakaian dan menjualnya sebagai barang bekas jauh lebih baik. Kamu mungkin pernah dengar tentang trik berguna buat cuci baju yang konon bisa bikin pakaian super bersih dan seperti baru. Gimana kalau tips itu sebenarnya mitos? Ada 3 nih buat kamu. Kemeja harus dikancingkan saat dicuci. Benar atau salah? Salah. Sebaiknya tutup resleting biar bagian kasarnya nggak ngerusak pakaian lain. Tapi mengancingkan kemeja bisa bikin jahitan kancing dan lubang kancingnya melar. Lama-kelamaan, kancingnya akan copot. Kalau mau ampuh, cuci pakaian dengan air panas. Ini mitos atau fakta?
Itu satu lagi mitos tentang mencuci pakaian. Kamu pengen menghilangkan kuman dari bajumu kan? Tapi air panas aja nggak akan cukup. Sekarang, banyak deterjen bisa membersihkan pakaian dengan air dingin atau hangat. Kamu seharusnya menghilangkan noda dari bagian depan kainnya. Benar nggak tuh? Kebanyakan orang pakai air dan sabun pada noda, mulai dari sisi depan kain. Tapi itu nggak bakal ampuh. Sebaiknya mulai dari sisi belakang. Noda bisa makin terdorong ke dalam kalau kamu bersihkan dari depan. Makanya, coba dorong nodanya ke permukaan dari balik kain. Dengerin musik efektif buat mempelajari bahasa. Mitos atau fakta? Fakta. Menurut saintis, mendengarkan lagu dan ikut menyanyikannya bisa ngebantu kamu belajar bahasa. Kebanyakan orang susah belajar tata bahasa, tapi kita nggak selalu ngikutin aturan tata bahasa di kehidupan sehari-hari. Nah, lagu bisa bantu kamu memahami ungkapan informal. Saintis juga bilang, musik bisa ngebantu kamu ingat kata baru dan memperkaya kosakata kamu. Contohnya nih, pas awal-awal sekolah, lagu alfabet. Kamu orang yang bangun pagi atau suka begadang? Apapun itu, kamu pasti mau tahu fakta dan mitos tentang tidur. Ada orang yang bisa nggak tidur selama 11 hari. Menurutmu, itu beneran atau cuma mitos? Beneran kok. Randy Gardner bikin rekor buat waktu terlama manusia tanpa tidur. Percobaan itu dilakukan oleh peneliti tidur dari Stanford, Dr. William C. Damon. Sang dokter merekam dan memonitor aktivitas tidur Randy Gardner. Gardner berhasil nggak tidur selama 11 hari 25 menit. Tubuh pada akhirnya terbiasa kurang tidur. Mitos atau fakta nih? Mitos. Ada banyak penelitian yang membuktikan kalau tubuh, terutama otak, nggak terbiasa kurang tidur. Kamu nyadar nggak setelah beberapa malam kurang tidur, kamu ngerasa pusing seharian? Soalnya tubuh nyoba menyesuaikan diri sama keadaan kurang istirahat. Kurang tidur lama-lama bisa memengaruhi performa, fokus, dan tindakan untuk mengambil keputusan. Banyak orang dewasa butuh 5 jam tidur atau kurang. Bener nggak ya? Ini jelas mitos. Ahli dari National Sleep Foundation menyarankan rata-rata orang dewasa buat tidur 7-9 jam per malam. Ada juga sih orang yang memiliki mutasi gen buat bisa bugar setelah tidur sebentar. Tapi mereka pengecualian, 1 di antara 4 juta orang. Kemampuan tidur di mana aja dan kapan aja berarti kamu orang yang tidur dengan baik. Menurutmu, mitos atau fakta nih? Mitos. Orang yang tidur dengan baik akan cukup tidur dan punya jadwal tidur teratur. Percaya nggak kalau kucing menghabiskan 2/3 hidup mereka dengan tidur? Pasti udah tahu jawabannya. Itu fakta. Berapa banyak fakta dan mitos yang kamu tebak dengan benar? Kalau kamu perlu misahin kuning telur dan putihnya saat mau bikin kue, coba deh pakai trik ini. Kupas bawang putih dan gosokin ke jarimu. Pecahin telur, lalu perlahan masukin ke mangkok. Ambil kuning telur dengan tangan yang udah digosokin bawang. Tada! Kuning telurnya langsung kepisah tanpa ribet. Saat ngupas telur, kamu bisa pakai 2 cara simpel ini. Masukin soda kue ke air mendidih selagi telurnya direbus. Dengan begini, cangkangnya akan gampang mengelupas. Kamu juga bisa menyiramnya dengan air dingin sesaat setelah diangkat, biar tanganmu nggak kepanasan saat mengupas cangkangnya. Pita penggaduh dipasang di tepi jalan karena punya fungsi penting. Tujuannya biar pengendara yang mulai ngantuk bisa waspada. Saat mobil mulai melaju keluar jalur, roda akan melintas pita penggaduh dan bunyinya akan bikin mereka bangun. Label harga di wadah Tupperware ternyata gampang dilepas loh. Nggak usah pakai air panas atau sabun deh, mending pakai hair dryer aja. Panasin bagian label dengan hair dryer selama 1 menit. Nanti lama-lama juga lepas sendiri. Perabot rumah tangga berwarna putih lama-lama bisa menguning. Biar tetap, pakai trik simpel ini aja. Olesin krim pemutih di permukaan perabot, lapisi dengan plastik, dan biarin semalaman. Kamu bisa ngecek keesokan harinya, warnanya udah kinclong lagi. Minuman kaleng yang masih dalam kemasan kadang susah dibuka.
plastiknya emang bisa dilubangi biar kalengnya keluar, tapi sebetulnya bagian bawah kaleng sengaja didesain untuk memudahkan kita. Ambil 2 kaleng dan susun secara vertikal. Lingkaran di bawah kaleng bisa dipakai untuk memotong bagian atasnya. Dengan begini, kamu akan gampang melepas kaleng dari pemerasannya tanpa ngerusak kaleng lain. Selanjutnya, ada trik memeras lemon. Kita nggak pernah tahu kandungan air lemon yang dijual di supermarket. Dan setelah diperas, bisa aja airnya cuma sedikit. Panasin dulu lemonmu di microwave selama 30 detik. Airnya pasti akan lebih mudah keluar, tapi selalu hati-hati ya. Jangan sampai tanganmu melepuh kena lemon panas. Saat kamu lagi pengen ngedengerin musik bareng temenmu tapi nggak punya loudspeaker, tenang aja. Taruh ponselmu di cangkir atau mangkok. Volumenya pasti akan lebih menggelegar. Pakai trik ini kalau kamu mau ngegantung kemeja saat nggak ada hanger. Kebanyakan kemeja punya lekukan kecil di bagian belakang. Gantung aja kemejamu di sini. Pas kamu lagi buru-buru, ponselmu malah lowbat tuh. Pakai trik ini aja. Nyalain mode pesawat dan isi dayanya. Nggak perlu pakai lama. Baterai ponselmu bakal full lagi. Tempelin sticky note di permukaan keyboard laptop untuk ngebersihin debu dan kotoran yang masuk ke sela-sela keyboard. Jangan taruh makanan panas di wadah plastik ya. Plastik panas bisa melepas bahan kimia beracun. Kamu nggak mau makananmu terkontaminasi zat berbahaya kan? Setelah seharian beraktivitas, enaknya mandi busa nih. Tapi selain harum dan menenangkan, busa juga punya fungsi lain. Busa bisa bikin air tetap hangat lebih lama. Dengan begini, kamu bisa berlama-lama berendam tanpa takut kedinginan. Kali ini, kamu pengen banget makan sandwich selai kacang. Tapi setelah dicek, ternyata selai kacangmu ngebentuk lapisan tuh. Minyaknya nggak kecampur. Biar kamu nggak bad mood lagi, sebaiknya taruh wadah selai kacangmu dalam posisi terbalik. Pakai obeng dan kunci pas untuk melepas sekrup yang sulit muter. Pegang gagang obeng dan kunci pasmu secara bersamaan untuk menghasilkan tambahan torsi. Pakai juga cara yang sama untuk menjangkau bagian sempit. Pengaduk kopi emang sengaja dibikin mirip sedotan. Ada bagian yang berlubang untuk mengurangi penggunaan plastik saat proses produksi. Lubang ini juga bikin pengaduk kopi tercelup ke minuman karena terisi cairan, sehingga semakin berat. Mumpung masih ngomongin soal kopi, sebaiknya jangan beli kopi yang udah lebih dari 18 bulan ya. Cek dulu informasi gunakan sebelum saat kamu mau beli. Kamu pernah kesulitan ngeluarin garam dan lada dari wadahnya? Coba deh pakai trik ini. Nggak usah dikocok kuat-kuat. Kamu tinggal nyatuin bagian dasar kedua wadah dan puter-puter. Pegang wadah garam dan arahin ke bawah sambil megang wadah lada dalam posisi ke atas. Puter-puter kedua wadah biar saling bergesekan. Garam di dalam wadah pasti akan langsung keluar. Setelah seharian dipakai untuk hiking, sepatumu pasti bau nggak enak. Kamu bisa pakai trik simpel ini. Masukin kantong teh celup ke sepatu dan taruh di tempat kering selama beberapa saat. Kantong teh celup bisa menyerap bau nggak enak dan bikin sepatumu kering lagi. Kalau sendal jepitmu tiba-tiba putus, trik yang satu ini bisa jadi penyelamatmu. Tapi kamu harus punya klip roti dulu ya. Masukin lagi jepit sendal yang putus ke lubangnya. Lalu pasang klip roti di ujung jepit. Jadi deh. Tubuhmu perlu asupan vitamin C harian untuk meningkatkan sistem imunmu. Tapi masalahnya, jeruk kadang susah dikupas. Biar air jeruk nggak nyemprot ke muka, potong dulu kedua ujungnya, lalu potong kulitnya secara vertikal. Taruh jarimu berlawanan arah dari potongan dan kupas kulitnya. Kalau kamu sulit mengira-ngira takaran deterjen cair saat kamu nyuci baju, tips ini pasti berguna banget. Tutup deterjen biasanya diberi penanda takaran yang pas sebagai acuanmu saat nyuci baju. Cara ini bisa bikin deterjenmu nggak cepat habis. Spidol permanen ternyata bisa dihapus loh, nggak percaya? Sini ku buktiin. Kalau kamu nggak sengaja salah pakai spidol permanen di papan tulis, tenang aja, ada triknya kok. Jangan langsung buang papan tulismu, pakai spidol biasa untuk melapisi coretan yang udah kamu bikin dengan spidol permanen. Tunggu sampai tinta kedua spidol saling nyampur. Tinta spidol biasa mengandung pelarut yang bisa melarutkan pigmen pada spidol permanen. Kalau udah, bersihin coretan tadi dengan tisu, bekas spidol permanenmu langsung bisa kehapus. Saat kamu ngupas buah persik, pakai teknik blanching aja. Begini caranya, panasin sedikit air sampai mendidih. Rendam buah persik ke dalam air selama 20 detik. Selanjutnya, masukin ke air dingin dan tunggu selama 5 menit. Buah persikmu udah siap dikupas. Tutup cup minuman ternyata bisa jadi tatakan loh. Lepas dulu tutupnya dan taruh di meja. Tatakan ini berukuran sama dengan bagian dasar cup. Dengan begini, minumanmu nggak akan ninggalin noda di atas meja.
Sikat eskalator berfungsi sebagai pengaman. Sikat ini tetap diam saat eskalator bergerak supaya kaki kita nggak terlalu mepet ke tepi. Kalau sampai tali sepatu kita nyangkut ke situ, pasti berbahaya banget kan? Kalau diperhatiin dari dekat, pintu lift biasanya punya lubang kecil yang ternyata adalah lubang kunci. Tapi kuncinya cuma dipegang oleh petugas yang berwenang. Mereka memakai kunci ini saat ada situasi darurat atau selama perawatan. Berapa fitur tersembunyi mobilmu yang belum pernah kamu dengar? Semua yang ada di bawah kap mobil pada kebanyakan mobil masa kini diberi kode warna. Ini jauh lebih memudahkan untuk mengetahui apa yang perlu kamu awasi di antara waktu servis. Seperti stick oli, tutup oli, atau pendingin. Kamu bahkan bisa mengecek minyak rem dan cairan wiper. Sisanya yang berwarna hitam atau abu-abu, serahkan aja ke mekanik. Pernah melihat lampu berbentuk keping salju di dashboard mobilmu? Ini bukan buat ngasih tahu kamu kalau liburan segera tiba ya. Sebenarnya, ini adalah sensor yang mengindikasikan suhu lingkungan di luar. Sensor ini menjadi aktif dan menyala kapan saja ada peringatan jalan karena penurunan suhu yang tajam. Indikator ini kadang bahkan dilengkapi peringatan audio atau pesan di dashboardmu yang mengingatkan kamu bahwa di jalan mungkin ada es, hingga kamu bisa menyesuaikan kecepatan atau mengganti roda dengan yang tepat jika perlu. Kebanyakan mobil juga dilengkapi fitur tambahan untuk musim panas, seperti pelindung matahari. Punyamu mungkin ada bonus tambahannya. Kita semua tahu pelindung ini bisa ditekuk untuk membantu pengemudi saat matahari nggak bersinar dari depan. Tapi sebagian pelindung juga bisa diperluas loh, hingga bisa menaungi area lebih luas. Kalau kamu tahu pelindungmu tidak bisa diperluas, ada solusi simpelnya kok. Beli extender pelindung matahari. Kamu bahkan bisa membelinya online. Cara kerjanya dengan dipasang pada pelindung yang ada atau di jendela untuk naungan lebih luas dan visibilitas lebih baik. Yuk kita cari fitur tersembunyi di rumah. Mungkin udah banyak juga yang tahu, tapi masih ada loh orang yang salah bikin es di freezer. Dan itu mungkin karena kamu nggak memakai cetakan es batu dengan benar. Cetakan ini punya bentuk khusus karena kamu harus mengisinya sampai ada selapis air di bagian atas. Lapisan ini agar es batu bisa dilepas lebih cepat dari cetakan, karena es akan retak jika cetakan ditekuk dan tiap-tiap kubus akan menyembul. Lalu kamu bisa segera mengambilnya dan menikmati minumanmu. Jika ovenmu terlalu panas atau kamu harus memasak hidangan yang harus lebih diawasi suhunya, ada cara mudah mengaturnya. Knob ovenmu harus dilengkapi sekrup kalibrasi di bagian belakangnya. Keluarkan knob plastiknya dan setel sesukamu. Cuma, pastikan oven tidak tersambung ke sumber energi sebelum kamu melakukannya. Kamu tahu nggak apa persamaan kompor dengan mobilmu? Keduanya punya tutup yang bisa dibuka jika kamu harus ngintip sesuatu atau jika harus dibersihkan. Kalau diperhatikan baik-baik, akan kamu lihat di bagian atas kompormu ada dua engsel di sudut belakang. Kamu bisa mengangkatnya dengan mudah dan membersihkan kotoran yang melekat di sana. Pernah penasaran kenapa lem nggak melekat di bagian dalam botolnya? Jawabannya agak kompleks sih, tergantung pada jenis lemnya. Tapi yang paling simpel, ya karena nggak ada udara dalam botol. Lem PVA mengandung molekul yang disebut polimer serta air. Saat lem keluar, air menguap meninggalkan polimer yang lengket saja. Nah, kalau lem super kira-kira kebalikannya. Lem super mengandung bahan kimia yang memadat begitu lem terkena uap air di udara. Apa kamu tahu kalau Microsoft Word punya fitur yang bisa kamu pakai untuk referensi dan daftar pustaka? Fitur ini bukan cuma membantu melacak semuanya, tapi juga otomatis memformat semua informasi yang sesuai. Kalau kamu suka melihara banyak tanaman hias, inilah cara mudah untuk tahu apa tanamanmu perlu disiram. Tusukkan jarimu ke dalam tanahnya. Ini bisa memberi gambaran lebih baik daripada cuma melihat permukaan tanahnya. Kalau kamu rasa sekitar 5-7 cm tanahnya terasa kering, kemungkinan besar tanaman butuh disiram.
Tapi trik ini cenderung nggak cocok buat tanaman dalam pot kecil karena media tanam yang terbatas. Bagaimanapun, yang terbaik adalah meneliti kebutuhan tanaman akan air dan sinar matahari sebelum berkomitmen pada suatu rencana. Dan selalu hati-hati ya, jangan sampai merusak akar. Jujur aja, ada pakaian yang selalu kamu pakai dan yang cuma menganggur di lemari pakaian, yang kemungkinan besar sudah kamu lupakan. Begini caranya buat nyari tahu. Sebagai langkah awal, kamu harus membalik semua hanger. Kalau mau serius pakai cara ini, kamu bisa menempel isolasi listrik di hanger dan tuliskan tanggal mulainya. Setelah itu, semuanya bakal berjalan otomatis. Tiap kali kamu pakai pakaian tertentu, putar hangernya hingga menghadap ke depan. Setelah 6 bulan atau setahun, semua pakaian yang belum dibalik bisa kamu donasikan atau dijual. Cara keren lain memakai hanger untuk membantu mengatur lemari pakaianmu adalah memakainya untuk menggantung shalmu. Shalmu akan bebas kusut, kamu akan bisa melihatnya dengan lebih baik dan bisa tahu dengan jelas shawl mana yang benar-benar kamu pakai dan mana yang harus kamu singkirkan. Jika kamu tertarik untuk meningkatkan ruang penyimpanan lemari pakaianmu, ambil kantong kemasan vakum. Setelah itu, tinggal lipat pakaian atau item laundry lain seperti spray dan selimut dan masukkan ke dalamnya. Nyalakan penyedot debu, taruh moncongnya pada segel kantong dan buang semua kelebihan udara dari kantong. Ini akan mengurangi ukuran penyimpanan pakaian dan menjaga pakaian tetap bersih, kering, dan bebas ngengat. Kalau kamu punya keranjang nganggur dan belum yakin apa akan kamu daur ulang, kamu selalu bisa memanfaatkannya menjadi lampu keren. Keranjang anyaman paling cocok untuk ini. Cukup buat lubang kecil di bagian bawah keranjang dan taruh lampu gantung di sana. Kamu bahkan bisa mengecatnya secara manual atau dengan cara semprot kalau ingin warna tertentu. Cara lain memanfaatkan lagi barang-barang di rumah dengan rapi adalah memakai stopless cookies untuk menyimpan kapas misalnya. Boleh juga untuk item lain. Kamu juga bisa memakai tisu pewangi pakaian untuk membersihkan debu dari berbagai layar di rumahmu, dari layar komputer, laptop, atau TV. Barang-barang ini bermuatan listrik, jadi umumnya menarik partikel debu. Tisu pewangi pakaian dibuat untuk mengurangi efek statis, jadi bukan cuma membersihkan debu, tapi juga menjauhkan debu untuk waktu lebih lama. Percaya nggak? Tisu pewangi pakaian juga membantu saat rambutmu susah diatur. Tisu ini bisa banget menjinakkan rambut yang mudah berantakan, kalau rambutmu ngembang kayak singa. Usapkan selembar tisu pewangi pakaian dari akar rambut sampai ke ujungnya dan siap-siap aja kagum. Kalau ada sabun batangan yang kamu sukai aromanya dan ingin pakaianmu beraroma serupa, ambil 1 batang untuk dijadikan pewangi pakaian. Balut dalam kain dan letakkan di sela-sela pakaianmu. Kemejamu akan beraroma keren tiap kali kamu mengambilnya. Sekaligus kamu menghemat pelembut pakaian. Nggak tahu deh kalau mesin cucimu, tapi punyaku suka banget loncat-loncat gitu. Kalau mesin cucimu suka bergeser dari tempat semestinya, terutama selama siklus putaran yang intens. Ini terjadi karena mesin cuci nggak terpasang sempurna di lantai. Bagusnya, kebanyakan mesin cuci modern bisa stabil dengan sendirinya karena dilengkapi dengan sepasang kaki. Tinggal angkat bagian belakang mesin dari area permukaan yang ditempatinya dan kakinya akan turun sendiri. Mesin pun akan terkunci di tempatnya, begitu posisinya rata sempurna. Kamu penasaran buat apa sih lubang tambahan di atas sepatu kets itu? Ternyata lubang itu dirancang biar kamu bisa mengikat sepatu dengan berbagai cara. Hal itu berguna saat kamu nggak mau melukai pergelangan atau jari kakimu. Dengan lubang ini, kamu juga bisa mengubah tampilan sepatumu semau kamu. Banyak orang menggunakan dust jacket buku sebagai pembatas buku. Nggak apa-apa sih, biar kamu nggak perlu melipat sudut halamannya. Tapi sebenarnya, dust cover berfungsi untuk menjaga buku biar nggak rusak. Misalnya, kalau kamu nggak sengaja menumpahkan jus atau makanan ke atas buku waktu lagi kamu baca. Wadah tiktak punya lekukan di bagian atasnya biar cuma bisa keluar 1 tiktak aja. Meskipun jujur aja, nggak ada yang melakukan itu. Kebanyakan orang menumpahkan banyak tiktak sekaligus, lalu dimasukkan lagi kalau kebanyakan. Tonjolan karet yang kamu lihat di antara tapak ban berguna buat keselamatan. Pinggiran yang menonjol ngasih tahu kamu tinggi minimum tapak ban kamu.
Kalau tonjolan dan pinggirannya rata, kamu harus secepatnya pergi ke toko ban. Tapi kalau tonjolannya ada di bawah pinggiran, berarti masih aman. Bagaimana dengan kisi-kisi hitam di kaca microwave? Bagian itu bernama tameng Faraday. Fungsinya untuk mencegah gelombang mikro keluar dan menjadikan seluruh ruangan itu sangkar Faraday. Kalau gelombang mikro itu keluar, makananmu juga nggak akan matang sempurna. Jadi fungsi sangkar ini bukan biar kamu nggak bisa melihat makananmu saat dimasak, tapi buat mengurung energi elektromagnetik. Bagaimana dengan obeng yang bisa dipakai dengan kunci pas? Masukkan ujung obeng ke lubang kunci pas agar kamu bisa menambah torsinya. Makanya, kepala obeng dirancang seperti itu. Saat ada sudut yang sulit dijangkau, pakai strategi ini ya. Kamu mungkin pernah dengar kalau sisi biru penghapus bisa menghapus pulpen. Salah, fungsinya buat menghapus pensil, tapi kalau kamu nulis di kertas yang lebih tebal. Sisi biru juga bisa menghapus noda yang kamu lihat setelah menggunakan penghapus merah. Kamu penasaran kenapa jeruk di supermarket biasanya dibungkus dengan jaring merah? Ini trik biar buah ini kelihatan lebih oranye dan bikin kamu pengen beli. Satu lagi tips buat kamu nih, jangan buang jaringnya. Ikat kencang biar kamu punya penggosok baru buat membersihkan bak cuci, peralatan dapur, dan piringmu. Bola golf nggak bulat sempurna. Permukaannya memiliki lekukan-lekukan kecil. Dulu permukaannya nggak kayak gini. Suatu ketika, pegolf berpengalaman mulai menyadari kalau bola golf yang usang dan dipenuhi torehan dan tonjolan bisa melambung lebih jauh. Kondisi kayak gitu menciptakan turbulensi di udara sekitar bola golf yang akhirnya mengurangi tarikan. Jadi, bola golf mulai diproduksi dengan lekukan biar bisa melambung lebih jauh dan lebih cepat. Kamu pasti pernah lihat lekukan di bagian atas tusuk gigi kan? Ini lebih higienis karena saat bagian itu dipatahkan, kamu bisa menaruh tusuk gigi di atasnya. Jadi, nggak nyentuh apa-apa. Fitur keselamatan yang lain, kali ini di mobil, adalah tuas di spion tengah. Dengan tuas ini, kamu bisa mengubah posisi spion biar nggak silau kalau ada mobil di belakang yang lampu jauhnya menyala. Jadi, tuas kecil ini membantu kamu mengendalikan silau lampu yang datang dari belakang. Fitur ini muncul pada tahun 1930-an. Tapi baru di awal 1970-an, tuas ini menjadi alat standar di kebanyakan truk dan mobil. Kamu lihat lubang kecil di iPhone-mu yang letaknya tepat di samping kamera belakang? Itu mikrofon, dan fungsinya biar ponsel bisa merekam suara saat kamu membalikan kamera. Sebagian kabel memiliki silinder tebal dekat ujungnya. Bagian ini bernama ferrite core atau choke. Ini adalah oksida besi magnetik yang menghentikan gangguan elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Misalnya, kamu tahu bunyi statis yang nyebelin kalau kamu deketin ponsel kamu ke pengeras suara kan? Bunyi ini mengganggu telepon, makanya kabel dengan silinder seperti ini cukup berguna karena mencegah hal itu. Kamu tahu kenapa hampir semua koper dan ransel punya dua resleting? Emang jauh lebih nyaman dan lebih mudah dibuka dengan dua resleting. Tapi bukan cuma itu, kamu juga bisa mengunci dua resleting ini biar barang-barangmu aman di dalam tas. Kamu tahu kenapa toilet di tempat umum kayak mall punya celah besar di bagian bawahnya? Alasan utamanya adalah untuk sirkulasi udara. Pintu kayak gini juga mempermudah membersihkan toilet atau ngecek apakah toiletnya ada orang atau kosong. Selain itu, kalau kamu terkurung di toilet dan kuncinya rusak, kamu masih bisa keluar, tinggal merangkak aja. Pernah lihat tutup plastik pada cutter? Di bilahnya juga ada garis-garis yang menandakan kamu bisa menggunakannya berkali-kali dengan pinggiran tajam. Kamu bisa patahkan bilahnya menggunakan tutup plastik di bagian bawah tersebut. Lalu, kamu bisa geserkan bilah tajamnya ke atas. Kalau punya waktu buat merhatiin troli belanja, terutama bagian yang dilipat, kamu mungkin melihat kait logam yang menonjol. Kait itu dirancang buat melindungi barang di troli. Kamu bisa gunakan buat menggantung tas dengan barang rapuh, misalnya roti, yang rentan rusak saat terhimpit produk berat, atau barang mudah pecah seperti telur. Banyak muk kopi memiliki lekukan di bagian bawahnya. Waktu kamu mencuci muk itu, letakkan secara miring di mesin pencuci piring. Dengan begini airnya nggak akan menggenang. Jadi, gelas favorit kamu akan kering sempurna begitu kamu keluarkan dari mesin cuci piring. Kalau kamu penggemar McFlurry, kamu mungkin sadar ada lubang persegi di gagang sendoknya.
Lubang itu berguna biar bisa dipasang ke mesin khusus yang bisa mencampur es krim dan topping favorit kamu. Mesinnya memiliki batang yang bisa masuk ke sendok persegi ini, lalu mengaduknya. Dan kamu dapat sendok biar nggak berantakan saat memakannya. Keren kan? Wadah susu memiliki lekukan di satu sisinya. Mungkin ada yang menganggap ini cuma desain yang random, tapi lekukan itu punya beberapa fungsi loh. Misalnya, lekukan itu akan membesar jika ada tumpukan gas. Ini terjadi saat susu kamu basi. Jadi, kamu nggak perlu mencicipinya. Lekukan itu juga mencegah wadahnya pecah kalau nggak sengaja jatuh. Lekukan itu bakal memperluas ruang yang akan mengatasi tekanan tiba-tiba saat wadahnya jatuh. Benang gigi emang penting buat kesehatan gigi, dan kamu pasti tahu cara memakainya. Tapi benang gigi juga bagus sebagai alat dapur karena bisa digunakan untuk memotong kue dengan sangat presisi. Jauh lebih baik dari pisau biasa. Kebanyakan gunting dapur punya bukaan bergerigi di bagian tengah, di pertemuan antara bilah dan gagangnya. Kamu bisa gunakan bagian itu untuk memotong herba seperti rosemary, timi, atau lokio. Karena bukaan ini, kamu nggak perlu motong daunnya pakai tangan, karena daun akan terlepas dari batangnya dalam satu gerakan. Kebanyakan wadah gelatin atau yogurt satu porsi memiliki tutup aluminium foil. Tutup ini bisa digunakan sebagai sendok sekali pakai. Tinggal buka saja tutupnya dan setelah dilipat beberapa kali, kamu akan punya sendok kecil yang pas untuk camilan kamu. Seharian ini kamu lagi sibuk banget ya? Ngupi-ngupi cantik sambil santai pasti seru tuh. Pas ngelihat ada warung kopi, kamu langsung masuk dan pesan kopi. Tapi ternyata kamu harus segera ke toilet. Sampailah kamu di toilet umum yang punya banyak bilik. Setelah masuk ke bilik tengah, kamu malah kepikiran, emangnya kenapa sih harus ada celah di antara daun pintu dengan kuncinya? Terus kenapa juga harus ada celah lebar di antara bagian bawah pintu dengan lantainya? Menurutmu kenapa nih? Biasanya, pintu toilet umum diberi celah karena beberapa alasan. Toilet umum didesain agar pemakainya nggak terlalu lama ngabisin waktu di dalam situ. Kita nggak seharusnya betah berlama-lama di dalam toilet kan? Desainnya harus dibikin sesuai dengan konsep ini. Makanya, toilet perlu dikasih celah yang cukup lebar agar pemakainya bisa nyadar. Kalau kita keasikan ngulur waktu di dalam toilet, orang lain yang antri di luar pintu bakal ngeliat kita. Ada juga faktor lain terkait harga, bikin pintu khusus bisa sangat membebani pembuat toilet umum. Ukuran pintu kayak gitu harus sangat akurat supaya pas dengan kusen biliknya. Padahal celah di pintu toilet umum nggak selalu sama, lebarnya bisa bervariasi, meski kadang nggak begitu kelihatan jelas. Celah ini sebetulnya bisa mengurangi margin kesalahan dan mengefektifkan biaya produksi, sehingga bisa menguntungkan bagi penyedia dana. Kalaupun ukurannya terlalu lebar atau terlalu sempit, celahnya bisa nyesuaiin agar pintu toilet tetap bisa dipasang. Sirkulasi udara juga penting. Kamu pasti ogah kan kalau masuk ke toilet yang bau? Makanya, tempat ini perlu diberi celah kecil di dekat lantai supaya udaranya tetap mengalir. Celah ini juga berfungsi sebagai pengaman. Orang lain di luar toilet akan gampang ngelihat orang di dalam bilik kalau dia perlu bantuan atau kurang sehat. Tapi kalau lubang di bagian atas wastafel fungsinya buat apa sih? Nah, ini namanya lubang luapan. Dan fungsinya untuk mencegah luapan air di dalam wastafel. Kalau ada yang lupa matiin keran, atau wastafelnya kebetulan mampet sampai airnya nggak bisa ngalir ke lubang utama, lubang luapan ini bisa ngebantu. Bisa dibilang, lubang ini akan ngasih sedikit waktu sebelum lantai kamar mandi tergenang air. Kamu pernah ngerasain kepuasan tersendiri nggak sih pas lagi nutup pintu mobil? Produsen mobil telah mendedikasikan banyak waktu untuk mendesain bunyi ini. Studi menunjukkan bunyi pintu mobil bisa ngebentuk persepsi pembeli tentang kualitasnya. Dan semua itu bermula dari material primer. Meski mobil jadul terbuat dari material berat, di zaman now mereka beralih ke bahan timah yang lebih ringan. Material ini menghasilkan bunyi yang kurang enak saat pintunya ditutup. Lalu, para produsen menugaskan sound engineer untuk ngepasin jumlah foam, alas, dan timah untuk menghasilkan bunyi yang paling tenang. Kalau bintik kecil di bagian atas kaca depan mobil ini buat apaan ya? Bintik hitam kecil ini bisa membantu pengemudi tetap fokus. Kita juga sering menyebutnya sebagai frit. Frit biasanya lebih hangat daripada bagian kaca depan yang bening untuk mencegah kaca mengalami deformasi.
Tombol di bawah spion tengah nggak cuma buat ngegantungin hiasan kecil atau pengharum udara loh. Dengan tombol ini, kita bisa ngatur posisi spion sesuai waktu. Kalau tombolnya dinaikin, posisi spion akan beralih ke mode siang. Tapi kalau diturunin, spionnya akan beralih ke mode malam hari dengan meredupkan sorot lampu mobil di belakang kita. Saat kamu pergi ke supermarket, jangan lupa pakai trik ini ya. Dan kalau kamu nggak bawa koin untuk ngebuka troli belanjamu, cara ini mungkin masih bisa ngebantu. Ambil anak kunci berkepala bulat, kemudian gunakan untuk ngebuka troli tadi. Kalau kebetulan bisa masuk ke slotnya, kamu nggak perlu bawa koin saat mau belanja. Kalau kamu mau naik lift ke lantai tujuanmu aja, kamu perlu ngelakuin trik khusus. Kebanyakan lift punya kombinasi tombol rahasia yang bisa kamu pakai untuk ngelewatin semua lantai lain dan langsung menuju ke lantai pilihanmu. Cara ini bisa berhasil loh, terutama kalau kamu mencet tombol 13, tapi sebetulnya kamu mau masuk ke lantai 33. Di kebanyakan lift, fungsi ini akan aktif setelah kamu mencet tombol close door dan nomor lantaimu secara bersamaan. Kamu akan langsung diantar ke lantaimu tanpa perlu stop. Tapi di sebagian lift, fungsi ini akan aktif setelah kamu mencet angka lantaimu 2 kali untuk ngebatalin permintaan sebelumnya. Kadang kamu juga perlu mencet tombol open door sambil mencet tombol lantai yang mau kamu batalkan sebanyak 2 kali. Nah, biar kamu nggak kena masalah, sebaiknya jangan batalin lantai pilihan orang lain di dalam lift ya. Mereka pasti bakal ngamuk. Kamu juga perlu ingat kalau nggak semua lift punya fungsi kayak gini. Kamu penggemar madu nggak nih? Kalau madumu mengkristal, berarti itu pertanda bagus. Artinya madumu belum dipasteurisasi, jadi kualitasnya lebih bagus. Saat suhunya turun, zat alami glukosa di dalam madu akan bikin madumu mengkristal. Dan kamu bisa menikmati manfaatnya semaksimal mungkin. Untuk nambahin tekstur pada oatmeal dan roti panggang, jangan lupa olesi madu untuk menikmati pemanis alami. Kamu juga bisa menaruhnya di microwave selama 1 atau 2 menit supaya madunya meleleh. Hawanya mulai dingin aja nih. Berarti kamu perlu pakai sweater. Tapi yang nyebelin tuh, kalau pakai sweater wool bisa bikin kulit gatal-gatal. Terus gimana dong solusinya? Tenang aja, ada trik rahasianya kok. Balik dulu sweatermu, lalu rendam di dalam air dingin. Tambahin 2-3 sendok makan cuka, kemudian biarin selama beberapa saat. Kalau udah, buang airnya. Selagi sweatermu masih basah, olesi conditioner rambut ke dalam serat wool, tapi seikhlasnya aja ya, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu, biarin selama 30 menit, peras airnya secara perlahan dan keringin di atas permukaan handuk. Dijamin deh, sweatermu nggak akan bikin gatel lagi. Restoran fast food nyediain cup kertas yang bisa dipakai untuk naruh saus tomat, mustard, atau saus barbecue. Tapi kalau kamu nyocol nugget ayam atau burger ke dalam cup, sisa sausnya nggak bisa dibersihin. Nah, kamu perlu ngebuka lipetan cupnya sampai ngebentuk piring kertas kecil. Dengan begini kamu bisa ngebersihin semua sausnya. Gembok di luar ruangan harus rutin dibersihin dan dikasih pelumas tiap 3 bulan biar nggak macet, terutama saat cuaca dingin. Cari lubang kecil di bagian bawah gembok, lalu masukin pelumas lewat situ. Sip, gemboknya bisa ngebuka lagi. Biasanya kamu nggak terlalu merhatiin tonjolan kecil ditutup salep kan? Bagian lancip ini dibuat untuk melubangi segel foil pada tube salep. Balik aja tutupnya, lalu tusukin pada segel. Salepnya udah siap digunakan nih. Setelah kerja seharian, enaknya mandi busa nih. Kamu langsung nyalain air hangat di kamar mandi sampai baknya penuh. Dan supaya lebih seru, kamu juga nyalain lilin dan nuangin minyak esensial ke dalam air. Semua permukaan air sudah penuh dengan busa, dan kamu siap masuk ke dalam bak. Busa mandi sebetulnya punya fungsi penting loh. Bahan ini menjaga suhu air supaya hangatnya lebih awet. Kakimu gampang keringetan ya? Nanyanya emang agak aneh sih. Tapi kalau kamu mengalami masalah ini, ada solusinya kok. Masukin kantong teh celup kering ke dalam sepatumu dan taruh di tempat kering selama beberapa saat. Kantong teh ini bisa nyerap air dan bau nggak enak di sepatumu. Jadi kepikiran nih, kenapa ya tips-tips bermanfaat kayak gini malah nggak diajarin di sekolah? Kamu jadi semakin tahu kan? Jangan lupa kasih komenmu di bawah ya.
Begini caramu bisa melindungi kartu ATM dari penipu. Ambil spidol dan tutupi 4 digit terakhirmu. Kamu juga bisa menggunakan stiker yang mudah dilepas untuk menutupi kode keamanan di belakang kartu. Kamu pernah kedatangan tamu yang ogah make tatakan gelas? Ambil pengering rambut dan panaskan noda itu dari jarak beberapa sentimeter. Gunakan panas sedang selama beberapa menit supaya bekasnya menguap. Kalau nodanya masih membandel, campur cuka dan minyak zaitun dengan takaran yang sama di dalam mangkuk, tuang ke area yang kotor dan gosok sampai nodanya hilang, lalu lap sampai bersih. Jangan buang waktumu menggosok noda gosong dari dasar panci ya. Sebagai gantinya, isi dengan air dan tambahkan 3 sendok makan garam. Biarkan semalaman dan tunggu garamnya melarutkan noda gosong ini. Besok paginya, buang airnya dari panci. Dengan begini semua noda ini akan lebih mudah dibersihkan. Bayangin deh, kamu lagi berlibur tapi semua pakaianmu kusut di dalam koper. Kamu mau memakainya malam ini, tapi hotel nggak nyediain setrika. Jangan panik, gantung ke mejamu di kamar mandi dan sambil kamu nyantai mandi air hangat, panas dan kelembapannya akan membuat kemejamu nggak kusut lagi. Emang nggak sehalus disetrika sih, tapi jauh lebih lumayan dibanding apa adanya. Pertandingan bola di TV udah mulai dan ternyata baterai remote-mu habis. Kamu bisa menggunakan baterai yang lebih kecil sebagai gantinya yang bisa masuk dengan mudah. Ambil aluminium foil dan remes-remes, lalu pasang ke celah di bagian negatif atau ujung datar baterai. Selesai, kamu bisa menyalakan TV-mu lagi. Kalau sandal jepitmu sobek dan talinya gampang lepas dari lubang, artinya kamu harus segera beli yang baru tuh. Tapi ada cara untuk memperpanjang umurnya. Dorong talinya kembali ke lubang, lalu ambil segel roti dan pasang di ujungnya. Segel ini akan menopang tali sandalmu dengan baik supaya nggak lepas. Ada paket datang dan tanda terimanya ditempel, kamu berhasil melepasnya dari kardus, tapi gimana dong caranya memisahkan selotipnya tanpa merobek kertasnya? Pegang kedua ujung selotip dan dengan menariknya perlahan, selotip akan meregang dan terpisah sendiri dari kertas tanpa merobeknya. Kantong ziplock sempurna untuk menjaga barang-barangmu tetap kering, tapi pasti lebih bagus kalau ukurannya lebih besar. Ambil 2 kantong dan balikan salah satunya. Sekarang kantongnya bisa disambung dan berfungsi sebagai 1 kantong besar. Cukup besar untuk melindungi keyboard. Kamu nggak perlu lagi memegangi kunci rumahmu saat jogging. Masukin aja ke dalam saku, ambil karet gelang, lalu ikat di sakumu dari dalam. Dengan begini kuncimu nggak bakal jatuh. Kuncimu patah di lubang pintu dan tersangkut. Aduh, manggil tukang kunci pastinya butuh uang. Tapi untuk pilihan yang lebih murah dan lebih cepat, coba gunakan stik lem tembak. Panaskan ujungnya dengan korek api dan setelah meleleh, dorong stiknya ke lubang kunci. Lem yang meleleh akan memasuki ruang yang tersedia dan menutup sebagian kunci. Setelah dingin, lem ini akan menggenggam ujung kunci dengan kuat. Sekarang tinggal tarik aja deh. Kalau kamu mau menyedot cairan menggunakan selang dan capek memakai mulut, masukkan salah satu ujung selangmu ke cairan dan pegang ujung satunya ke atas sambil ditutup ibu jari. Lalu goyangkan naik turun, gerakan ini mendorong cairan ke atas sedikit demi sedikit dan begitu sampai puncak, turunkan lubang keluarnya dan biarkan gravitasi melakukan sisanya. Kamu meninggalkan kunci mobil di dalam mobil yang terkunci. Kebetulan mobilmu adalah model lama dengan jendela putar. Kamu bisa mengambil gantungan baju dan memulai proses panjang untuk mengambil kuncinya atau gunakan lakban. Untuk sekitar 20 untayan sepanjang setengah meter, tempelkan ke jendela, sisakan cukup panjang untuk bisa dipegang di bagian bawah. Lalu dengan seorang teman ambil ujung selotipnya, pegang bersama dan tarik ke bawah. Gaya tarikannya akan memungkinkan jendela terbuka cukup rendah supaya kamu bisa buka kuncinya. Saat mengebor skru panjang ke kayu keras, bor lamamu mungkin nggak punya daya yang cukup, jadi cuma setengah yang bisa masuk sebelum bormu menyerah. Ambil balok lilin dan gosok tepi skrupmu. Lilin ini bekerja seperti pelumas yang meleleh saat menjadi hangat dan memudahkan masuknya skrup. Kamu sedang berkemah, tapi nggak bawa apa-apa untuk dibakar. Ambil kantong plastik kecil yang nggak bakal bocor, isi dengan air dan tutup rapat, buat gelembung bulat. Pegang di tempat kamu ingin menangkap cahaya dari matahari, kantong air ini akan bekerja seperti kaca pembesar dan bisa menyalakan api. Asalkan hari sedang cerah ya.
Gak punya pembuka sumbat botol atau sumbatnya patah di tengah-tengah? Dengan menggunakan korek api, panaskan bagian atas botolmu. Panasnya perlahan memuaikan kaca dan memaksa sumbatnya keluar dari atas. Lagi-lagi jarimu nempel karena lem super. Ambil sejumput garam dan taburin di atas jarimu yang menempel. Basuh jarimu dengan air dan gosok perlahan. Campuran ini akan melarutkan lem dan melepaskan jarimu dalam waktu singkat. Saat menggantung lukisan biasanya sulit kan menemukan paku di tembok? Selipkan garpu dengan arah terbalik dan masukkan pakunya sehingga berada di antara gigi garpu bagian tengah. Garpu ini menyediakan lengan panjang yang terpisah dari dinding, jadi kamu lebih mudah menyelipkan tali lukisan ke atas paku. Setelah seimbang, cukup lepas garpunya deh. Kamu mau memasukkan kue ke dalam wadah, tapi mengeluarkannya lagi nanti dengan mengangkatnya dari dalam bisa merusak kuemu. Letakkan tutupnya terbalik dan taruh kuemu di atas tutupnya. Bagian dasar wadah sekarang menjadi tutupnya, jadi kuemu lebih mudah diambil. Tuang air dengan lebih efisien dari galon dan botol besar dengan cara memutarnya. Ini akan membuat cairan di dalamnya berputar menciptakan pusaran. Pusaran ini memungkinkan udara mengalir kembali ke dalam botol saat air mengalir keluar. Jauh lebih cepat daripada dituang biasa loh. Ada cara yang lebih mudah dan lebih rapi untuk mengupas cangkang telur dari telur rebus. Setelah mendidih sempurna, pecahkan cangkang di kedua ujungnya dengan cara diketuk. Di salah satu ujungnya, jepit cangkangnya, gunakan ujung yang terbuka untuk meniupnya. Kekuatan udara akan mendorong isinya dan mengembangkan kulit telur, memaksa telurmu keluar dengan mulus. Saat engsel laptopmu rusak, memperbaikinya dapat menghabiskan biaya sampai 3 juta rupiah. Perbaikan yang jauh lebih murah adalah dengan membeli bingkai foto dan menempelkannya di bagian belakang layar. Kamu menjatuhkan sepotong kecil perhiasan di lantai dan sepertinya susah ditemukan tuh. Ambil stocking dan masukkan ujung selang vakum ke sana. Sedot area di mana tempat perhiasanmu jatuh dan periksa ujungnya sesekali. Nah, kamu akhirnya akan menemukan perhiasanmu di sana. Kamu mengebor lubang di dinding, tapi lubang bornya sekarang terlalu lebar. Lepaskan skrupnya dan cari benda yang sedikit lebih pendek dan tipis. Potongan plastik, kabel kecil, klip kertas, atau bahkan tusuk gigi misalnya. Tempatkan barang apapun yang kamu temukan di dalam lubang, celahnya akan terisi sehingga skrupmu sekarang bisa masuk kembali dengan aman. Mengambil sampah bisa membuatmu terkena kotoran dari cairan tempat sampahmu. Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan menaruh kertas bekas di bagian bawah kantong. Bukan cuma menyerap semua cairan dari makanan dan sampah lain, tapi ini juga membantu mencegah terbentuknya bau tidak sedap di dalam tempat sampah. Gak ada orang yang suka nyamuk dan pestisida harganya mahal. Alternatif murah yang bisa kamu coba adalah dengan mengambil botol plastik dan memotong bagian atasnya dari bagian bawah corong. Setelah dikeluarkan, balikan dan masukkan ke botol. Campurkan 2 gelas air hangat dengan 2 sendok makan gula. Nyamuk akan tertarik pada formula di dalamnya dan terperangkap. Sekarang, kamu bisa duduk dan bersantai tanpa digigit nyamuk.